Karena semua ini semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita mungkin punya kelebihan ini dan itu. Tapi semua yang bisa kita lakukan ini semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, beliau selalu memuji Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan semata-mata anugerah dari Allah. Pagi hari ini kita duduk sejenak, bersabar sementara dalam rangka untuk saling menasihati, dalam rangka untuk bersyukur, dalam rangka untuk berzikir dan tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi tambahan kebajikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Berikutnya semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih setia memegang teguh agama ini sampai kelak hari kiamat tiba. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ya tiada terasa sudah hari ke-23. Sebentar lagi Ramadan paripurna. Oleh karenanya mengingatkan saya pribadi dan juga jamaah, mari kita terus menjaga semangat, terus meningkatkan usaha kita untuk beramal soleh. Meskipun ya tubuh kita sudah mulai terasa capek karena sudah sekian hari, namun begitu mari kita maksimalkan lebih-lebih pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan sebagai syahrul mubarakun ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti selesai Ramadan kita terlalu kecewa. Kalau kecewa pasti, kalau merasa getun pasti, tapi jangan berlebihan. Karena siapapun kita pasti akan getun, pasti akan menyesal. Setelah selesai mesti menyesal. Apa? Evaluasi kita masih kok belum maksimal kita mengalap berkah itu, mencari keberkahan. Oleh karenanya mumpung masih ada beberapa hari, kita ingatkan selalu supaya semakin berkualitas ibadah kita, tetap semangat, jangan kendor dan gaspol, begitu istilahnya. Berikutnya insyaallah ta'ala kita lanjutkan bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini sampai bab ke-32, yaitu babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i al-khamilin. Bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan miskin. Orang Islam itu apapun kondisinya adalah mulia. Jangan sekedar melihat zahir, penampilan lahiriahnya. Oh, dia orangnya lemah, dia orangnya miskin, dia tidak punya posisi, kedudukan, jabatan, sudah terpinggirkan. Tidak. Selemah apapun, semiskin apapun orang Islam itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim pula jangan pernah merendahkan saudara kita sesama muslim, siapapun mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintah nabinya yang mulia untuk senantiasa bersabar membersamai orang-orang yang miskin, lemah lagi papa dari kalangan umat Islam. Tersebut di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad untuk terus membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaannya, semata-mata mengharap wajahnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Sebagaimana kita ketahui, para sahabat itu dominannya adalah orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Tetapi meskipun begitu, mereka adalah orang-orang paling mulia di tengah-tengah umat ini. Begitu pula hadis an Haritsah ibni Wahb radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah, ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utulin jawadin mustakbir, muttafaqun alaih. Hadis dari sahabat Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu bahwa beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian wahai para sahabat aku beritahu orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni surga, ahlul jannah, yaitu kullu dha'ifin mutadha'af, setiap orang yang lemah atau dianggap lemah, diremehkan, direndahkan, dipandang sebelah mata. Itulah kebanyakan orang yang kelak menjadi penduduk surga. Ketika di dunia menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang barangkali tidak dianggap karena tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin penampilannya biasa-biasa saja, bukan orang yang menjadi tokoh, menonjol dan seterusnya. Tapi jangan remehkan ibu bapak. Jadi orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan keimanan yang luar biasa. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, andaikan orang-orang itu bersumpah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku beritahu siapakah yang kelak akan menjadi penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Ini dia. Kullu utullin, setiap orang yang keras kepala. Keras kepala, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian jawadin, sudah keras kepala, bakhil lagi, kikir lagi, pelit, plus mustakbir, sombong, congkak, angkuh semena-mena di muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti inilah yang kelak calon atau yang kelak akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Keras kepala, dinasihati mental, dibacakan Al-Quran enggak mau, dibacakan hadis
tidak mendengar. Begitu, pokoknya semau gue. Pengennya begini ya sudah. Lalu jawazin, suka mengumpulkan harta tetapi kikir, pelit, bakhil. Kemudian mustakbir, sombong, congkak, angkuh, semena-mena. Itulah orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzu billah. Berikutnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu berdebat. Faqalatin naru, neraka berkata, fiyal jabbarun al mutakabbirun. Kata neraka, yang menjadi pendudukku, yang mengisi diriku, kata neraka, adalah orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, lagi takabur. Wa qalatil jannah, sebaliknya surga berkata, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Penghuniku adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, kata surga. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keputusannya. Innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya'u. Engkau wahai surga adalah rahmatku, aku akan memberikan rahmat kepada siapapun yang aku kehendaki dengan dirimu. Sebaliknya, wa innakin nar, sebaliknya engkau wahai neraka adalah azabi, adalah siksaanku. Wa'adzibu biki man asya', aku, kata Allah, akan menyiksa siapapun yang aku kehendaki dengan dirimu. Dan jangan khawatir wahai surga dan neraka, walikulli kuma alayya mil'uha, dan kalian berdua pasti akan ada penduduk yang memenuhinya. Jadi dari hadis yang mulia ini, kebanyakan penduduk surga adalah berasal dari kalangan orang-orang mustad'afin, dari kalangan orang-orang yang ketika dahulu di dunia itu dianggap remeh, dianggap lemah, tidak dihargai, atau mungkin memang kenyataannya mereka orang-orang yang lemah, miskin lagi papa. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu hatinya lembut, jamaah, mudah menerima kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang barangkali memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan, ketenaran, kadang mereka itu sombong, sulit menerima kebenaran karena merasa hebat, merasa dirinya top, begitu. Kemudian ini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azimu yawmal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat ada seorang lelaki yang tubuhnya gemuk, badannya besar,
Tetapi la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah ketika ditimbang itu tidak lebih berat dari satu sayap ekor nyamuk. Dari satu sayap satu ekor nyamuk. Bisa dibayangkan jemaah. Nyamuk itu beratnya seberapa? Segede-gedenya nyamuk. Lalu sayap satu saja. Lalu ditimbang dengan orang yang besar, yang gemuk di dunia, itu masih kalah nih orang, masih lebih berat satu sayap nyamuk tadi. Apa maksudnya jemaah? Meskipun di dunia barangkali dia menjadi orang yang hebat, punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang besar, kekayaan yang melimpah, tokoh orang top, bahkan tubuhnya mungkin gagah, tinggi, gede, gemuk karena makmur, karena banyak duit. Tapi kalau kemudian dia tidak beriman, dia tidak punya amal soleh, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat itu gabus, kopong, tidak ada isinya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya, bahkan lebih bernilai satu sayap seekornya. Hadis ini mengajari kita supaya jangan melihat orang itu sekedar penampilan lahiriah, karena memang umumnya begitu jemaah. Orang itu akan menghargai orang lain karena apa? Karena orang kaya, dihormati. Karena punya jabatan tinggi, dihormati. Punya kekuasaan yang besar, dihormati. Mungkin juga tubuhnya gagah, tinggi, gede, ganteng dan seterusnya, dipuja-puji. Sebaliknya mungkin orang biasa saja, kadang tidak dipandang. Apalagi mungkin dia punya kekurangan, dia mungkin cacat, dilihat sebelah mata, bahkan sama sekali mungkin tidak mau melihat. Hati-hati jemaah, tidak seperti itu konsep Islam. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng atau cantik, tampan, bukan yang paling top ilmunya, bukan, tapi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya juga ini ada kisah. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid aw syaban fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Masjid Nabawi itu ada seorang wanita kulit hitam atau seorang pemuda begitu yang biasa orangnya, yang suka membersihkan masjid. Lalu wanita atau seorang pemuda tadi ternyata meninggal dunia. Tapi Nabi tidak diberitahu. Barulah kemudian setelah beberapa hari kok yang biasanya nyapu di masjid tidak kelihatan. Maka fasa'ala anha aw anhu, Nabi pun bertanya, loh, ibu-ibu atau pemuda yang biasa menyapu masjid itu kemana kok nggak kelihatan? Faqalu, para sahabat menjawab, mat, sudah wafat wahai Rasulullah. Jadi saat itu kematiannya tidak dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal afala kuntum adantumuni, loh, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Faka'annahum sagharu amraha aw amrahu, karena sebagian orang pada saat itu menganggap ini kan cuma orang nyapu masjid, tidak dianggap sama, kurang dihargai. Sementara Nabi sangat memuliakan, sehingga beliau mencari-cari. Kemudian faqal, beliau bersabda, dulluni ala qabri, tolong tunjukkan di mana kuburnya. Fadalluhu fasalla 'alaiha,
Kemudian sahabat pun memberi tahu, oh di sana wahai Rasulullah kuburnya ini. Kemudian beliau datang ke kuburan tadi, fasalla 'alaiha. Kemudian beliau menyolatkan jenazah tersebut. Sumaqal, kemudian beliau bersabda, inna hadhil qubura mamru'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim. Tadi kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya yang terang benderang dengan sebab salatku kepada mereka. Muttafaqun alaih. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa siapapun orang itu, apapun profesinya, mungkin penampilannya dia kulit hitam, dia mungkin tidak terkenal, dia hanya tukang sapu, dia hanya orang biasa, jangan pernah diremehkan, jangan direndahkan, jangan dipandang sebelah mata. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan perhatian yang lebih. Terbukti beliau menanyakan, lu di mana? Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya kita menyolatkan jenazah saat jenazah sudah dimakamkan. Jadi larangan salat di atas kubur itu salat yang biasa. Adapun salat jenazah maka tidak mengapa. Contoh, ketika kita misalnya sudah terlambat, ada mayit atau jenazah sudah terlambat, kita belum sempat menyolatkan, sudah dikuburkan, maka kita boleh datang ke kuburannya lalu menyolatkan jenazah tersebut. Ini bagian dari syariat Islam, ya. Pernah ibu bapak menyolatkan di kuburan? Ya pernah lah. Coba, pernah terlambat enggak ketika takziah lalu sudah dikuburkan? Sering. Sholat lah. Itu Nabi seperti ini. Sudah beberapa hari. Ya, setelah beberapa hari baru dikasih tahu, loh orang ini kemana? Meninggal. Tunjukkan kuburannya, ayo ke sana. Begitu ke sana beliau sholatin. Tidak ada masalah. Ini bagian dari syariat Islam. Hadis ini muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Masih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarra. Kata Nabi SAW, jangan pernah melihat orang itu sekedar penampilan lahiriahnya. Tapi begitulah umumnya orang itu menilai seseorang dari apa penampilan lahiriah. Tapi Islam tidak begitu. Nabi mengajari tidak demikian. Rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab. Bisa jadi atau banyak orang yang penampilannya awut-awutan deh. Akbar mungkin kulitnya, tubuhnya banyak debu, kotor, ya rambutnya awut-awutan, tidak klimis, tidak disisir dengan rapi. Madfu'in bil abwab, mungkin ketika mau bertamu ditolak, kamu ini siapa ya? Gak boleh masuk. Atau dia mungkin meminta, gak diberi, dia tolak, sana pergi. Tidak boleh masuk di kampung ini peminta-minta misalnya, atau orang miskin dan seterusnya, karena penampilannya tidak menarik. Bisa jadi ditolak, bisa jadi tidak diterima. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarra, andaikan dia bersumpah memohon kepada Allah pasti dikabulkan. Maka jangan pernah melihat seseorang hanya sekedar penampilan. Dan ini banyak, dan itu real. Coba kalau di jalanan yang mobilnya bagus, ya kan, mobilnya mahal, mulus begitu, bertemu kendaraan yang biasa, yang tidak bagus,
atau orang jalan kaki atau naik sepeda ontel, kadang mereka tidak mau mengalah, meremehkan nih orang, kamu siapa? Sombong dia di jalan. Begitu pula dengan yang lain. Kumpulan orang-orang mungkin pakai jas, pakai sepatu, pakai apa? Begitu lihat ada orang mungkin cuma pakai sandal jepit, pakai sarung, pakai ini, tidak dianggap kalau di situ ada orang. Naudzubillah. Karena penampilan. Hati-hati jangan. Maka Islam mengajari supaya kita memuliakan siapapun orang, lebih-lebih itu seorang muslim, apalagi dia orang lebih tua misalnya. Maka hendaknya kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang sombong. Nah, sombong itu kan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dari sahabat an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di dekat pintu surga. Fa idza amatu man dakhalaha al masakin, ternyata yang mendominasi penduduk surga itu orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sementara orang-orang kaya masih belum bisa masuk surga. Orang miskin sudah duluan menikmati surga. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar, sementara orang-orang yang menjadi penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka. Wa kuntu ala babin nar, lalu aku melihat, aku berdiri di dekat pintu neraka, lalu aku lihat, fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa, ternyata mayoritas penduduk neraka siapa? Perempuan. Ya, hati-hati ibu-ibu. Ya. Karena memang apa? Ya, wanita itu lebih banyak jumlahnya. Dari mana kita tahu jemaah wanita lebih banyak jumlahnya? Karena laki-laki boleh menikahi 4 istri. Ya kalau perempuan lebih sedikit, tidak mungkin ada syariat itu. Mungkin gitu. Jangan kemudian, aku kalau begitu nggak usah ibadah lah. Ngapain ibadah kalau jadi penduduk neraka? Jangan begitu ibu. Ya, tetap kita beribadah. Kenapa? Ya yang beribadah itulah nanti akan menjadi penduduk surga. Yang banyak yang tidak mau beribadah itulah yang menjadi penduduk neraka. Ini berkaitan dengan bahwa orang-orang fakir dan miskin itu lebih cepat, lebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding orang-orang yang kaya. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga. Bisa jemaah. Dan bukan berarti orang yang kaya nanti lebih rendah kedudukannya. Tidak begitu. Masalah kedudukan itu masalah siapa yang paling bertakwa. Tapi duluan masuk surganya duluan orang miskin. Mengapa? Nah, hitungannya cepat. Ya, punya duit enggak? Melebu. Nah, kalau orang duitnya banyak, ini duitmu dari mana ini? Belum selesai ini. Untuk apa ini? Ngitungnya lama. Nah, kalau orang miskin tidak punya apa-apa, yang ditanya apa? Kan gitu. Jadi cepat. Tetapi orang kaya yang dia beramal saleh, hartanya dipakai untuk fisabilillah, ya tentu saja pahalanya lebih gede nantinya. Bisa jadi dia lebih tinggi kedudukannya, cuman masuknya ini secara umum lebih lambat. Kecuali orang-orang tertentu, semisal para sahabat, ya mereka masuknya cepat. Karena apa? Ya mereka sudah jelas-jelas dijamin surga. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah bahwa dalam hadis yang agak panjang ini, menarik untuk kita baca.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Dalam sejarah umat manusia ini Ibu Bapak, ada 3 bayi yang berbicara ketika masih bayi. Umumnya orang masih bayi ya, baru lahir, baru berapa hari, berapa bulan belum bisa bicara. Tapi ini ada 3 bayi yang berbicara saat masih bayi. Yang pertama Isa ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam bin Maryam. Yang kedua wasahibu Juraij. Nih salah satunya adalah bayi yang bisa berbicara pada masa namanya Juraij. Juraij ini seorang pemuda yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Wa kana Juraijun rajulan 'abidan. Juraij ini seorang lelaki yang ahli ibadah. Setiap hari pekerjaannya ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Bahkan dia membuat satu rumah tertentu, rumah khusus untuk beribadah. Dan setiap hari beliau di sini. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Nah, suatu kali ini kisahnya demikian. Suatu kali si Juraij ini sedang sholat. Lalu ibunya datang memanggil. Faqalat ya Juraij. Dia lagi sholat, dipanggil ibunya. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Karena dipanggil ibunya sedang sholat, dia membatin. Ya Allah, saya melanjutkan sholat atau saya menjawab panggilan ibu? Ibu pernah Bu, Pak sedang sholat lalu dipanggil orang lain, orang tua atau anak begitu? Iya kan? Anak, ada tamu, pernah Bu ibu lagi sholat atau bapak lagi sholat ada tamu? Assalamualaikum. Waduh, ini saya jawab tak batalin apa saya lanjutkan kan gitu? Ini kisahnya sama. Juraij sedang sholat dipanggil ibunya. Tapi dia akhirnya memutuskan, tak sholatkan, tak rampung ke sholatnya dulu gitu. Fa'akbara ala sholatihi fansarafat. Karena dipanggil tidak jawab, ya tadi Abah Juraij melanjutkan sholatnya, ibunya balik deh. Oh dasar bocah diceluk wong tua orang jawab mungkin begitu, balik. Falamma kana minal ghad atatuhu wa huwa yusalli. Besok pagi harinya, esok harinya, ibunya datang lagi, panggil lagi. Faqalat ya Juraij. Qadarullah, ya kok pas manggilnya, pas datangnya itu dia pas sholat lagi. Juraij sholat lagi, dipanggil lagi, sama dia. Saya jawab apa saya selesaikan? Akhirnya dia selesaikan sholat. Sampai hari ketiga. Hari ketiga ibunya manggil gak dijawab, wajar kalau kemudian marah. Kipi atau bocah ini cilik diopeni jadi gede orang gelem, ya tidak mau taat sama orang tua, dipanggil tidak jawab. Ibu pernah, bapak pernah manggil putra putrinya lalu nggak jawab, kira-kira gimana? Bocah ini lagi kan? Nah anak kita mungkin sedang main ya. Kalau ini enggak, ini sedang sholat ya. Sedang ibadah, ya anak sholat ini dia. Tapi walaupun bagaimana, namanya orang tua kadang butuh kan, butuh bantuan, butuh ini, butuh itu. Kemudian ibunya dongkol jemaah. Ya namanya orang dongkol kadang-kadang keceplosan kan. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati. Jangan sampai keceplosan jelek. Ini dia. Karena ibunya dongkol dimanggil 3 kali, 3 hari didatangi tidak mau jawab. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan anakku itu sebelum dia melihat wanita pelacur. Ya dongkol kok nih. Kowe iki kok ngibadah terus sama orang tuamu nggak mau ya memenuhi panggilannya kan begitu.
Kemudian ini doa ya, karena dongkol ngomongnya kayak gitu. Tadzakara Abu Israil Jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun baghiyun yatamatsalu bi husniha. Nah, ternyata betul ibu-ibu bahwa dalam perjalanan selanjutnya kisah ini, suatu kali ada seorang wanita pelacur yang cantik ya, dengan gaya seperti itu ya, kemudian datang untuk menggoda Jurayj, kemudian fata'arradat lahu, digodalah Jurayj ini ketika dia sedang beribadah, difitnah. Ya, tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin kalau sekarang ya di WA, di SMS, di telepon, mungkin kirimi foto-fotonya yang aduhai. Kalau zaman dulu mungkin datang langsung. Lagi sholat begini, mungkin diketok-ketok dari pintu, Jurayj, mungkin gitu ya. Atau bagaimana, dengan suara yang indah dan merdu, mungkin begitu. Pokoknya digoda. Tapi falam yaltafit ilaiha. Jurayj ini ahli ibadah, ibu bapak, imannya kuat banget. Tidak, ya, dia tetap sholat, dia tetap ibadah. Fa'atat ra'iyan fakana ya'ti ila sawma'ati. Nah ini, karena pelacur ini tadi sudah ya menggoda-goda, mungkin juga dia butuh duit juga, kok nggak mau, makanya dia akhirnya carilah siapapun yang dapat. Datanglah dia ke seorang lelaki yang suka mengembala kambing. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya namanya orang kalau nggak beriman digoda begitu, terus rasa larang-larang, Pak, diskon habis lah, mungkin gitu, diskon besar, ya mungkin begitu. Akhirnya terjadi. Kemudian apa? Ternyata wanita itu hamil. Ya, wanita itu hamil. Falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Nah, ini fitnah. Begitu hamil kemudian melahirkan, orang kampung kan geram, loh, ini kamu ini sudah jadi wanita kayak gitu, hamil lagi, melahirkan lagi, bapak sopo? Langsung kan disidang begitu. Serta merta si pelacur itu menuduh Jurayj. Nah, dengan fitnahnya seperti ini jemaah. Begitu mendengar Jurayj yang dituduh sebagai bapak dari bayi tadi, orang kampung geram toh, ya enggak? Oh, ternyata selama ini Jurayj itu cuma menipu. Sok dia menjadi orang ahli ibadah, orang alim, ternyata dia berbuat keji, ya, berzina dia. Emosilah warga kampung. Biasanya kan begitu, kalau ada orang jahat berbuat jahat umum kan. Coba, tapi kalau ada orang yang dianggap baik berbuat jahat, ribut nih orang. Suudzonnya banyak. Ini sama juga. Begitulah umumnya orang. Akhirnya apa? Fa'atauhu, ya, fastanzaluhu wa hadamuhu sawma'atah. Ini dia. Karena model zaman dahulu barangkali tempat ibadahnya itu model padepokan yang mungkin rumah panggung begitu. Di atas begitu. Mereka emosi, mereka marah, datang ke tempat ibadah Jurayj. Jurayj turun. Setelah Jurayj dipaksa turun, rumahnya dihancurin, dirobohkan. Tidak peduli, inilah umumnya orang itu tidak cek dahulu, ya, tapi gampang menerima berita. Wa ja'alu yadribuna, bukan hanya disuruh turun, bukan hanya dirobohkan rumah tempat ibadahnya, dipukulilah si Jurayj. Babak belur lah pokoknya. Faqala masya'nukum. Jurayj pun jadi heran, apa itu Pak, saya dipaksa turun, rumahku dirobohkan ibadahku, tempat ibadahku, lalu aku dipukuli. Qalu, mereka tidak peduli, ya. Zanaita bihadhil bagi fawaladat minka. Pokoknya kamu berzina kan dengan perempuan pelacur ini sampai dia melahirkan.
Qala aina sabi. Nah, ini ketenangan Juraij. Karena Juraij tidak melakukannya, jemaah. Oke, kalau kau tuduh aku berbuat zina, mana itu si bayinya? Faja'u bihi. Ini bayinya. Lalu orang-orang itu membawa si bayi yang dituduhkan sebagai anak Juraij. Qala da'uni hatta usalli. Biarkan aku sholat. Nih, Juraij sholat, jemaah. Lepaskan aku, saya mau sholat. Fasalla. Kemudian dia sholat. Falamman sarafa atas sabiyya wa ta'ana fi batnihi faqala ya ghulam man abu. Selesai salat Juraij memohon kepada Allah, lalu dia mendatangi si bayi. Si bayi yang belum lama lahir. Lalu ditekan perutnya. Bayi tadi ditekan perutnya. Bapamu sapa? Ditanyalah. Kemudian qala fulan ar-ra'i. Bayi yang baru beberapa hari lahir itu menjawab, "Pak, itu loh yang tukang gembala kambing." Jawablah dia bayi itu. Fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Akhirnya orang seluruh warga kampung tadi minta maaf kepada Juraij. Juraij dicium, dielus, minta maaf semuanya. Kemudian kata mereka, waqalu nabni laka sawmataka min dhahab. Juraij, kami tobat, kami minta maaf, kami akan buat rumah peribadatanmu itu sekarang terbuat dari emas, katanya. Saking mereka menyesal telah menuduh merobohkan rumah. Apa kata Juraij? Tidak, saya tidak butuh rumah ibadah dari emas, tetapi a'ituha min tinin kama kanat. Buatlah tempat ibadahku dari tanah liat saja sebagaimana sebelumnya. Fafa'alu. Akhirnya mereka pun melakukannya. Jadi ini satu kisah, ibu bapak, tentang apa? Orang yang kadang diremehkan. Seorang pemuda biasa, orang miskin, ahli ibadah, gampang dituduh, gampang diremehkan. Tapi begitu Allah memberikan karomah kepada wali. Nah, ini dia, jemaah. Ini salah satu karomah nih. Dan wali itu ahli ibadah. Ini penting juga. Bukan wali ini bukan orang yang tidak pernah sholat dianggap jadi wali, bukan. Lihat ini, Juraij ini seorang ahli ibadah. Dia sholat, dia berdoa, dikabulkan sama Allah. Jadi kalau sebagian orang menganggap wali itu yang enggak sholat, ya kan? Wali itu bebas melakukan apa saja. Bukan itu, jadi wali itu orang ahli ibadah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga itu sebenarnya ada di dalam kisah yang panjang, ya. Itu juga ada seorang bayi yang masih, atau anak bayi yang masih kecil. Kemudian nanti dia berbicara. Itu ada 3 bayi dalam sejarah umat manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Walhasil intinya, ibu bapak, bahwa jangan pernah remehkan orang yang penampilannya itu biasa-biasa saja. Salah satunya ini tadi, ada kisah bayi yang ketiga itu, ketika seorang ibu menyusui bayinya, ada laki-laki lewat mengendarai kendaraan yang sangat bagus saat itu tentu saja, ya. Kemudian pakaiannya, penampilannya mewah. Kalau sekarang ya pokoknya pakai mobil mewah deh. Lalu ibunya berdoa melihat orang kaya, ganteng, pokoknya penampilannya top. Ibunya berdoa, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku itu besok seperti orang ini. Kaya, ganteng, gagah, penampilannya perlen. Mendengar doa ibunya seperti itu, sang bayi yang sedang menyusu tadi ternyata dicopot. Dia lepek. Lalu dia berkata,
Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Ini bayinya ngomong. Ya. Kemudian dia menyusu kembali. Setelah itu, ya, dia melihat seorang lelaki yang terluka, yang dipukul, yang disiksa, ya, dituduh ini dan itu, dituduh ini dan itu. Jadi orang tadi sudah direndahkan, disiksa, dihina karena dituduh kau mencuri, ya, kau menghina, dipukuli. Lalu ibunya melihat orang yang seperti itu berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti lelaki yang disiksa ini. Rendah, hina menurut dia. Bayi tadi juga sama. Dia lepas itu menyusunya. Lalu dia berbicara, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti orang tadi. Karena apa? Orang tadi adalah orang saleh yang dituduh. Orang saleh, orang yang jujur, orang yang berbuat baik, tapi dituduh dia mencuri, dia berzina, sebagaimana kisah Juraij tadi. Jadi begitu jemaah, bahwa melihat seseorang jangan sekedar penampilan lahiriah, tapi lihat track recordnya. Dia ini orang soleh atau bukan? Dia orang baik atau bukan? Dia orang jujur atau bukan? Seperti ini. Nah, kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Ada 3 bayi yang berbicara saat masih bayi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian bayi pada zaman Juraij itu, kemudian satunya bayi. Dalam kisah disebutkan dalam hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walhasil ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim hendaknya kita melihat orang lain secara jujur dengan pandangan konsep syariat Islam. Melihat orang hendaknya tidak merendahkan siapapun itu. Dan melihat jangan hanya sekedar penampilan lahiriah, tapi lihatlah dari sisi keimanan dan ketakwaannya. Lebih-lebih kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satu momen yang sangat spesial buat kita. Untuk apa? Introspeksi. Untuk apa? Salah satu hikmahnya bahwa sesama muslim itu sama kedudukannya kecuali yang bertakwa. Tidak membedakan mana si kaya, mana si miskin, mana pejabat, mana rakyat, mana yang gemuk, mana yang kurus, mana yang putih, mana yang hitam. Tidak. Semuanya sama di sisi Allah. Nih rasakan lapar, nih rasakan haus. Yang kaya puasa, yang miskin puasa, yang gemuk puasa, yang kurus juga puasa. Semuanya berpuasa, merasakan hal yang sama, supaya bisa, oh ternyata jadi orang miskin itu berat, ternyata lapar itu berat, ternyata haus itu berat, ternyata bekerja dalam kondisi lemah itu berat. Supaya kita bisa memahami, oh di hadapan Allah hanya yang bertakwa, yang bernilai tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi begitu jamaah, ini berkaitan dengan masalah hadis yang ke-30, bab ke-32 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selepas Ramadan hendaknya kita banyak mengambil pelajaran. Jadilah orang yang menghargai orang lain. Jadilah orang yang tidak sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, merendahkan orang. Ya, itulah sombong. Dan orang sombong tidak bisa masuk surga. Rugi kalau kita mungkin jadi orang kaya, jadi orang pejabat, jadi penguasa, jadi orang top, kemudian kok sombong. Nauzubillah. Nauzubillah. Karena itu menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Berikutnya ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar dari persoalan ini ada tambahan bahwa memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan salah satunya adalah memberi makan. Memberi makan. Baik orang yang dia mampu maupun tidak,
Di antaranya adalah memberi makan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kapan itu? Saat dia berbuka. Namun memberi makan pada bulan Ramadan bukan saat berbuka saja, ada waktu lain, itu saat sahur. Ya. Jadi pahalanya sama-sama jemaah. Dapat pahala besar, iya. Kalau disebutkan di dalam hadis, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri mithlu ajrihi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Barang siapa memberi menu untuk berbuka bagi orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dirinya. Namun begitu juga ada anjuran supaya kita ini memberi makanan untuk sahur jemaah. Dan pahalanya juga besar karena disebutkan bahwa tasahharu fa inna fis sahuri aw fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian untuk berpuasa karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Ada sebagian ulama yang menyatakan lebih utama memberi makan sahur daripada memberi makan buka. Ada perdebatan di antara ulama. Pahalanya lebih banyak mana, memberi buka atau memberi sahur? Ya, itu ada. Ya, ada yang berpendapat lebih baik memberi sahur, ada yang berpendapat lebih baik memberi buka. Umumnya kita ngertinya ya hanya memberi buka saja yang dapat pahala. Ya. Padahal memberi makan secara umum itu pahalanya besar. Bahkan itu amalan terbaik. Dalam hadis disebutkan ayyul islami khair. Suatu kali Nabi ditanya, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Di antaranya tut'imut ta'am. Kau suka memberi makan. Nah, suka memberi makan dalam konteks bulan Ramadan, ya kasih makan sahur, kasih makan buka. Kalau malam biasanya di sini ada tadarus. Habis tadarus namanya apa? Bukan snack. Snack itu kalau walimahan. Habis tadarus namanya apa? Jaburan. Di sini nggak ada istilah itu ya? Nah iya, itu namanya jabur. Kasih jaburan. Berpahala cuma. Kasih orang berbuka nih, kasih orang sahur, kasih orang jaburan, kasih, masya Allah. Apalagi ngasih orang yang fakir miskin, pahalanya besar lagi. Ngasih orang-orang yang membutuhkan. Jadi monggo jamaah, kita maksimalkan, masih ada 1 pekan kurang lebih. Silakan berlomba-lomba untuk memberi menu untuk berbuka, memberi menu untuk jaburan malam, memberi menu untuk makan sahur, ya. Itu insyaallah taala pahalanya besar. Nah, kalau sudah disediakan ya dimakan. Sudah dikasih nggak ada yang makan, ya kan? Jadi tidak masalah jamaah. Nabi juga kadang bersahurnya bersama aja dan mengundang sahabat. Jadi ada sahur bersama. Selama ini yang terkenal buka sahurlah bersama. Iya jemaah, itu pahalanya besar. Nah, Nabi juga demikian. Kalau perlu bawa dari rumah masing-masing, ya, bawa ingkung, ya. Nanti kita makan bareng di sini, masya Allah. Misalnya seperti itu. Ya begitu jemaah ya. Ini ada tambahan saja bahwa kesempatan kita beramal kebaikan pada bulan Ramadan masih terbuka lebar, bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar etika, bukan sekedar sholat malam, tapi ada amalan-amalan yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Termasuk diantaranya jangan lupa siapkan zakat fitrahnya atau zakat fitrinya jemaah. Ini juga bagian dari memberi makan, karena zakat fitri itu tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah atau zakat fitri itu fungsinya apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan, menyucikan, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari apa? Dari perbuatan, dari ucapan yang tidak berguna, yang berdosa. Ditutup dengan membayar zakat. Lalu zakat ini kan berupa bahan makanan pokok nih. Bermanfaat bagi siapa? Orang-orang miskin. Memberi makan bagi mereka. Pahalanya besar. Ini luar biasa. Mari kita maksimalkan sepekan ini sebelum selesai Ramadan, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita tahun ini betul-betul Ramadan yang jauh lebih berkualitas,
betul-betul kita bisa mengalap berkah sebanyak mungkin, dan semoga Allah memberi kita keutamaan Lailatul Qadar, menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat ampunan dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai selesai. Semoga Allah memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.